Selamat pagi Pak, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-15 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemetaan dan SIG. Pengertian SIG. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk pengambil keputusan. Sistem informasi geografis terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu data, perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, dan pengguna SIG itu. Definisi SIG. Sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Definisi ini menurut Aronoff tahun 1991. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. Definisi ini dari Esri tahun 1995. Sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PCS atau workstation yang dapat menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layar. Definisi ini dari Lang tahun 1998. Sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi. Definisi ini dari Rin tahun 1989. Sistem informasi geografis adalah sekumpulan peralatan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, mentransformasi, dan menampilkan data spasial atau ke ruangan dari dunia nyata untuk tujuan tertentu. Definisi ini dari Burrough tahun 1986. SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi yang selanjutnya dipakai untuk mengambil keputusan. Mengapa menggunakan SIG? SIG diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. 5 pertanyaan dasar yang dapat dijawab oleh SIG, yaitu 1. Tempat, 2. Kondisi, 3. Kecenderungan, 4. Pola, 5. Pemodelan. Perbedaan SIG dan sistem informasi lain. SIG atau sistem informasi geografis dapat melaksanakan analisis spasial, sedangkan sistem informasi lain tidak. Keunggulan SIG. Yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Yang kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Yang keempat, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Yang kelima, kemampuan menukar data geospasial. Yang keenam, penghematan waktu dan biaya. Yang ketujuh, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Komponen-komponen SIG. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, data SIG. Yang keempat, sumber daya manusia atau people. Yang kelima, prosedur atau methods. Model dunia nyata. Persepsi rancangan atau susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancang akan menentukan semua data yang diperlukan.
Persepsi ini mencakup pembawa informasi yang paling dasar, yaitu entity. Suatu entity terdiri klasifikasi tipe, atribut, dan relasi. Definisi entity adalah: A. Suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek-objek lainnya berdasarkan atributnya. B. Orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. C. Individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. D. Fenomena dunia nyata dan tidak dapat dibagi lagi menjadi fenomena yang sama atau sejenis. Data spasial SIG. Pengertian data spasial. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Sumber data spasial diantaranya adalah 1. Citra satelit, 2. Peta analog, 3. Foto udara, yang keempat data tabular, yang kelima data survei atau pengamatan atau pengukuran di lapangan. Terdapat dua model dalam data spasial, yaitu model data raster dan model data vektor. Teknologi penginderaan jauh. Resolusi sensor. Rancangan dan penempatan sebuah sensor terutama ditentukan oleh karakteristik khusus dari objek yang ingin dipelajari dan informasi yang ingin dari objek tersebut. Setiap aplikasi penginderaan jauh mempunyai kebutuhan khusus mengenai luas cakupan area, frekuensi pengukuran, dan tipe energi yang akan dideteksi. Oleh karena itu, sebuah sensor harus mampu memberikan resolusi spasial, spektral, dan temporal yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Komunikasi dan pengumpulan data. Pengiriman data yang dikumpulkan dari sebuah sistem penginderaan jauh kepada pemakai kadang-kadang harus dilakukan sangat cepat. Oleh karena itu, pengiriman, penerimaan, pemrosesan, dan penyebaran data dari sebuah sensor satelit harus dirancang dengan teliti untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Kualitas data SIG. Kualitas data. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Kualitas biasanya dipakai untuk mengindikasikan keunggulan atau superioritas dari suatu produk barang yang dibuat oleh pabrik manufaktur, atau untuk mengindikasikan suatu tingkat kesempurnaan hasil kerajinan tangan atau karya seni. Kita mungkin mendefinisikan kualitas sebagai tingkat kesempurnaan dari suatu produk, pelayanan, atau kinerja. Dalam dunia manufaktur, kualitas adalah tujuan yang ingin dicapai melalui manajemen dan mengendalikan proses produksi. Mengapa kita harus memperhatikan kualitas data? Dengan semakin meningkatnya data yang diproduksi oleh swasta, di mana standar kualitas tidak menjadi hal yang utama untuk tidak begitu diperlukan. Sebaliknya, data yang dihasilkan oleh lembaga atau badan pemetaan nasional seperti Boksurtanal dan badan-badan lainnya yang memproduksi peta sudah sejak lama mengusulkan adanya standarisasi akurasi secara nasional. Dengan meningkatnya penggunaan SIG untuk mengambil keputusan, maka hal ini akan berimplikasi apabila menggunakan data yang kualitasnya rendah dan kemungkinan dapat berdampak sangat luas. Sumber data SIG. Dalam SIG terdapat 4 cara untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG, yaitu digitasi atau digitizing, pemindahan otomatis atau automatic scanning, konversi dari sistem lain. Pemetaan digital atau sering disebut sebagai digital mapping merupakan suatu cara baru dalam pembuatan peta, baik untuk keperluan pencetakan maupun dalam format peta digital. Sedangkan definisi lain dari pemetaan digital adalah penggambaran permukaan bumi komputer dengan menggunakan data koordinat.
Inti dari pemetaan digital adalah proses pengolahan objek-objek peta yang menggunakan format digital sehingga membutuhkan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang berkaitan. Fungsi analisis SIG. Ada 4 kategori fungsi analisis SIG, yaitu retrieval, teknik topologi tumpang tindih, komponen perancang SIG. Perancang SIG dapat dibagi dalam 2 komponen utama, yaitu yang pertama perancang perangkat lunak SIG, yang kedua perancang sistem SIG. Pendekatan rekayasa perangkat lunak, layer proses itu yang pertama, yang kedua layer metode, yang ketiga layer tools. Prinsip perancangan sistem. Beberapa model proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem antara lain waterfall, prototyping, spiral, incremental, fork generation techniques, dan model-model lainnya. Filosofi perancangan SIG. Keberhasilan implementasi SIG dalam suatu proses organisasi sangat bergantung pada dukungan yang memadai dari organisasi tersebut. Filosofi perancangan SIG harus dikendalikan oleh aplikasi-aplikasi. Persyaratan SIG harus ditentukan dalam pengertian dukungan sistem dalam penyediaan aplikasi yang diperlukan. Dukungan ini dibangun dan dibentuk dengan menggunakan semua sumber daya yang sudah tersedia pada organisasi. Demikian video presentasi saya. Sekian dan terima kasih.